Bahagiaku melihat senyum orang-orang tercinta jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi, yang terhormat Bapak Ketua NU Kabupaten Klaten, yang terhormat Bapak Rektor UNS,
yang terhormat Bapak Kepala Desa Delanggu, yang terhormat Ketua Panitia Panen Raya Padi Rojo Lele Srino di Desa Delanggu, dan yang terhormat Bapak Ibu para hadirin yang mana hadir pada pagi hari ini dalam rangka Panen Raya Padi Rojo Lele Srino. Sebelum kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama selalu kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan panen raya padi rojo lele srino di Desa Delanggu pada pagi hari ini tiada halangan suatu apa. Yang terhormat para hadirin Bapak Ibu para tamu undangan, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Sanggar Rojo Lele Desa Delanggu, kemudian acara dilanjutkan yaitu sambutan dari Kepala Desa Delanggu. Kemudian nanti dilanjutkan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan kembali sambutan dari LPPNU Kabupaten Klaten. Dan yang terakhir nanti sambutan dari Rektor Universitas Surakarta yang mana telah bekerja sama bersama kami kelompok Tani Sarwo Tulus di Desa Ngebong sehingga menghasilkan yang mana kita saksikan bersama sekitar lokasi 4,5 hektar yaitu Rojo Lele Srino, yang mana nanti sudah ada acara wiwitan, nanti akan ada acara panen bersama. Dilanjutkan nanti doa penutup pada acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah bersama-sama acara pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sanggar Rojo Lele kepada yang terhormat Mas Iksan Hartanto, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Delanggu, Bapak Purwanto. Yang terhormat Bapak Suryo Banendro, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kiai Haji Mujibur Rahman dari Ketua PCNU Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Jamal Wiwowo, Rektor UNS Surakarta beserta rombongan. Yang terhormat Ibu Insinyur Widyawati, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Agus Rianto atau yang mewakili selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Klaten. Yang terhormat Ibu Siti Farida, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah atau yang mewakili. Matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten acara panen raya Padi Rojo Lele Srino di Desa Delanggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pertengahan tahun lalu
kami Sanggar Raja Lili dikontak oleh UPTB Pertanian Kecamatan Belanggu menawarkan lewat saya untuk melakukan uji tanam benih Raja Lili Serinuk di persawahan Desa Belanggu. Benih dikasih dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Klaten sebanyak 100 kg. Kemudian pikiran saya waktu itu langsung ke cita-cita sanggar yang saya rintis sejak 2016, yaitu mengajak petani untuk bergerak bareng menyelesaikan permasalahan pertanian supaya kelompok tani aktif kembali. Mediumnya ya lewat proyek uji tanam padi Raja Lili ini. Jadi sejak awal menerima proyek uji tanam Raja Lili ini, visi kami Sanggar Raja Lili adalah penguatan tani sambil berjejaring, mencari pihak-pihak yang tertarik dengan isu pertanian dan mau bergerak bareng-bareng. Untungnya kami bertemu LPP NU Kabupaten Klaten Bapak Wardiono dan bertemu dengan UNS melalui Profesor Sutanto. Matur nuwun untuk Bapak Insinyur Surya Banendro awal tahun 2020 melaksanakan bimbingan teknis petani milenial di Kabupaten Klaten. Dalam acara tersebut saya dipertemukan dengan Profesor Sutanto dari UNS sebagai pemateri acara tersebut yang akhirnya mempertemukan kami dengan jejaring-jaring yang peduli dengan pertanian, isu-isu pertanian di desa maupun kota Belanggu. Singkatnya, mengenai penguatan tani, mengapa perlu? Latar belakangnya adalah yang pertama, kelompok-kelompok tani sedang vakum. Sudah bertahun-tahun sehingga petani sekarang kerjanya sendiri-sendiri. Permasalahan besar tidak bisa diselesaikan kalau sendiri-sendiri. Yang kedua, karena vakum, kelompok tani tidak punya bargaining position untuk mengawal kebijakan pertanian di tingkat desa hingga pemerintah. Ketiga, karena vakum, keluhan-keluhan yang dialami petani juga tidak sampai ke pemerintah. Jadi seolah tidak ada permasalahan. Pun kalau dianggap ada, permasalahannya tidak dijadikan prioritas. Padahal permasalahan banyak dan besar-besar bapak-bapak ibu-ibu untuk isu pertanian. Semua yang pernah bertani pasti tahu. Lewat proyek uji tanam Raja Lili inilah kami belajar mencari solusi untuk beberapa permasalahan tersebut. Belajar bareng-bareng. Ada 24 petani yang terlibat dalam proyek uji tanam padi Raja Lili Serinuk ini. Permasalahan yang coba kami pecahkan sejauh ini semenjak tanam Raja Lili, yang pertama, untuk konversi dari pertanian kimia menuju pertanian organik. Kami belajar membuat pupuk organik dan pestisida organik sendiri, dibantu oleh LPP NU Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Klaten. Matur suwun atas bimbingannya Bapak Wardiono, untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harus dibeli. Kebetulan akhir tahun 2020 pupuk subsidi sedang langka dan harga eceran tertinggi sedang naik. Untuk mengusir hama, kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta atas supervisi Profesor Sutanto dalam program Merdeka Belajar di Desa Delanggu. Kami belajar cara memasang dan mengoperasikan panel surya. Berkat panel surya dari Universitas Negeri Surakarta ini, kami jadi punya sumber arus listrik untuk bidang pertanian sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari UNS memasang alat pengusir hama yang sedang mereka uji coba, berupa alat pemancar bunyi frekuensi tinggi yang dapat mengendalikan organisasi pengganggu tanaman atau hama pada tanaman padi. Seperti yang bapak-bapak ibu saksikan di sekitar area sawah sini terdapat alat hasil riset inovasi pertanian kerjasama dengan Universitas Negeri Surakarta. Kedepannya masih menggunakan listrik dari panel surya
Teman-teman mahasiswa dari UNS atas supervisi Profesor Sutanto sudah berkhayal untuk membuat model irigasi memakai pompa untuk mensiasati kemarau. Kemudian yang kedua, persoalan hilir, yaitu pos produksi dan distribusi mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dijadikan informasi bahwasanya petani di Desa Delanggu 90% adalah petani penggarap. Setiap panen hasilnya diparuh dengan pemilik lahan. Petani penggarap tidak punya modal untuk mengurus pasca panennya sendiri. Sebagian besar petani yang terlibat dalam proyek ini tidak tahu proses mengolah gabah sampai jadi beras kemasan. Ini kami coba mempraktekkan lewat proyek Rojo Lili ini. Selain belajar pengelolaan pasca panen, juga mulai dilibatkan dalam menentukan harga jual sendiri. Apalagi ini beras Rojo Lele yang terkenal beras premium. Untuk hasil panen gelombang pertama ini dari Koperasi LPPNU Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Klaten membeli gabah basah dari petani 16 patok. Karena kami belum cukup modal untuk sewa alat produksi dan sewa selepan pasca panen, rencananya nanti panen gelombang kedua kami mulai praktik pengolahan pasca panen, pengemasan hingga pemasaran. Nanti belajar bersama-sama dengan UNS untuk teknik rekayasa marketingnya. Soal distribusi dan pemasaran, sejauh ini kami dibantu rekanan kami, Nahdlatul Ulama Klaten dan UNS. Tapi kedepannya alangkah baiknya kalau pemerintah mau memfasilitasi pengembangan pasar beras premium dari hulu hingga hilir. Terutama bagaimana caranya memperpendek jalur distribusi. Petani bisa jual langsung ke konsumen. Seperti arahan Presiden Bapak Joko Widodo waktu Rakernas Pertanian tahun ini untuk korporasi pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kendala selama proyek ini berlangsung hingga panen raya pertama hari ini sedikit banyak adalah modal, terutama modal untuk pasca panen. Sejauh ini dibantu lewat donasi alat maupun donasi pendanaan. Kedepannya kami ingin memiliki dan mengelola alat produksi sendiri, swasembada pupuk dan pestisida sendiri. Kemudian mohon doa restu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Insya Allah akhir bulan Maret tahun 2021 ini kami akan melakukan penangkaran benih sendiri. Arahnya nanti ke pembentukan koperasi usaha tani, sehingga petani di Desa Delanggu maupun di Kota Delanggu ini mampu untuk membuat benih atau tidak membeli benih dengan biaya yang tidak terjangkau. Yang terakhir, laporan teknis lainnya terkait proyek uji tanam Rojo Lili ini. Bantuan benih sebanyak 100 kg dari Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Klaten telah ditanam di lahan seluas 4 hektar atau 16 patok. Gelombang kedua 8 patok pada pertengahan Januari bulan kemarin. Untuk teknis selanjutnya, jumlah petani yang terlibat dalam uji coba ini adalah 20 orang petani penggarap. Seluruhnya petani penggarap. Ketiga, kerjasama yang sudah terjalin sejauh ini adalah bersama LPPNU Kabupaten Klaten dan Universitas Negeri Surakarta. Terakhir, sumber keuangan sejauh ini berasal dari donasi penjualan merchandise, donasi alat dan donasi uang dari perseorangan, komunitas, dan pemerintah Desa Delanggu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan melaporkan jalannya proyek uji tanam Rojo Lili hingga panen tahapan panen pada pagi hari ini. Demikian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang bahagia ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Sanggar Rojo Lele Mas Iksan Hartanto. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa Delanggung. Kepada yang terhormat Bapak Purwanto, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor UNS yang kami hormati, Bapak Kadis Pertanian tingkat provinsi yang mewakili Bapak Gubernur pada saat hari ini. Beliau pada saat itu menanam tapi tidak bisa memanen. Yang memanen adalah Pak Kadis. Dan juga dari pengurus besar PCNU Kabupaten Klaten yang telah memberikan banyak segalanya untuk Desa Delanggung, dan juga dari UNS sendiri. Dan juga selamat datang Ibu Kadis Kabupaten Klaten beserta rombongan, dan juga rekan-rekan Banser, juga rekan-rekan kelompok tani pemuda dari Desa Anggata yang kami hormati, rekan-rekan wartawan, dan tentunya sedulur-sedulurku para petani, kadang tani sing saiki iso kumpul neng lahan pertanian percontohan Rojo Lele Serinuk. Kami sangat berbahagia. Tentunya sebelum kami melanjutkan rasa bahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di lahan pertanian, terutama sawah, yang saat ini kami akan mencoba memanen perdana dari padi Rojo Lele jenis Serinuk yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Tentunya setelah kami memanjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, terutama juga Bapak Muspika, rekan lembaga desa yang selain kita sebutkan tadi. Tentunya kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, yang mana untuk bisa menyaksikan panen perdana Rojo Lele jenis Serinuk yang dikembangkan Kabupaten Klaten. Tentunya setelah pertemuan hari ini, kami tetap akan memohon dengan sangat hormat dari Bapak Rektor UNS, dari Pak Kadis Provinsi, Ibu Kadis Kabupaten, juga PCNU Kabupaten Klaten. Jangan hanya bimbing sampai hari ini saja. Ini baru kita menanam, memanen. Kami ingin bimbingan dari penjenengan. Nanti outputnya setelah kami menanam bagaimana. Dan bagaimana tadi sudah dikatakan sama anak saya dari kelompok tani pemuda bahwasanya untuk mensikapi kelangkaan pupuk pada saat kita menanam, kita sudah dibantu banyak oleh LPPNU, terutama dari Pak Wardiono yang telah dengan getol setiap ada pertemuan, dan dari pertanian tingkat kecamatan Kersorawuh mendampingi petani-petani saya, memberikan bimbingan dari nol sampai bisa membuat pupuk dan istilahnya cara menanam yang betul. Utamanya kami telah diberikan dari pemerintah Kabupaten Klaten bentuknya benih yang bisa kami tanam seluas ini. Kami juga memohon pada Ibu Kadis, Bu, monggo coba Bu, kula sesuk diparingi percontohan benih yang akan bisa kami buat menjadi benih lagi. Kami tangkarkan, Bu. Kami inginkan seandainya nanti bisa untuk mencukupi Desa Delanggung saja, kami terima kasih. Tapi permohonan kami, Kecamatan Delanggung ada 16 desa, Bu. Ada 16 desa. Bagaimana kita bersinergi nanti dari 16 desa kita bisa mengembalikan kejayaan Rojo Lele
raja lele sing asline Delanggu bali nang Delanggu pripun. Nanti terserah nanti istilahnya kami sebagai pelaksana, apalagi anak saya tadi bilang bahwasanya petani di Delanggu, desa Delanggu itu cuma petani penggarap, sing duwe nang Jakarta, nang Surabaya, ndak mau tahu tentang bagaimana cara menanam, kesulitan menanam. Ini kebetulan ada dari UNS, dari PCNU yang telah memberikan bimbingan pada kami selain dari Dinas Pertanian Kabupaten. Ini tetap kami mengharapkan dari anak-anak saya petani, karena saya bilang anak-anak saya apa Pak? Saya sudah umur 65 tahun Pak. Saya ingin mengestafetkan untuk pertanian di desa Delanggu. Sak pungkurku kudu desa Delanggu ki makmur nang pertanian. Gitu loh. Ya. Itu saja kemauan kami. Kami ingin setelah ini desa Gatak, desa Sabrang, Krecek, Kepanjen, Segaran, sak panunggalane antek sak kecamatan Delanggu. Awake dhewe duwe istilahnya fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Tanah yang baik, yang subur dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang melimpah yang perlu kita pelihara. Yang perlu kita pelihara. Mari kita sebagai petani sing ngopeni sapa? Tanah, air ini tentunya dari kita semua. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Sekali lagi kami memohon dengan sangat hormat Pak Kadis selaku perwakilan dari Bapak Gubernur yang kemarin sempat menanam, tapi sekarang sing Pak niku jenenge sing nandur Bapak sing ngeneni penjenengan. Tapi besok kami juga tidak akan lupa Pak Gub yang bisa menanam, tapi saat ini kami belum bisa kirim di sana. Semoga besok ada kenang-kenangan untuk sana. Saya kira itu saja Pak. Imbauan, ucapan terima kasih saya dan istilahnya anak saya perwakilan dari petani telah mengeluarkan keluh kesahnya kepada penjenengan sekali dalam hal ini penjenengan sebagai penentu kebijakan di kemudian hari setelah dari para petani mengeluh dan penjenengan semua. Saya kira itu saja Pak, kurang bijaksana kalau kami panjang lebar. Terutama sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada UNS yang telah memberikan banyak sekali bimbingan dalam soal teknis, dari LPPNU yang memberikan teknis di lapangan pembuatan pupuk sampai istilahnya bagaimana cara menangkar padi yang betul. Kurang lebihnya kami bisa nyugoto dalam rengkuh subuh gubuk hanya ini Pak, hanya ini saja Pak. Itu kemampuan kami, ini pun dari para petani semua. Kami tidak memberikan sesuatu dari anak-anakku. Saya kira itu ya, kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu para tamu dengan sambutan dari Bapak Kepala Desa-Desa Delanggu. Tak lupa ini mengingatkan untuk selalu protokol kesehatan, bawa masker, dan yang tidak membawa masker dari panitia menyediakan masker gratis. Juga tak lupa dimohon untuk sampah jangan dibuang sembarangan. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Suryo Banendro, waktu dan tempat dipersilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama marilah kita selalu panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini di hamparan yang mau panen dan yang sebelah ini mau panen juga 2 bulan lagi, kita masih selalu mendapat karunia-Nya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu kesehatan sehingga bisa hadir pada acara wiwidan ini. Dan tentunya tidak lupa marilah kita selalu doakan saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Gubernur dan Pak Wagub ada acara lain, sehingga mohon izin saya menyampaikan pamit. Dan ini kami didahului untuk mewakili
dan tentunya kami akan membacakan sambutan gubernur. Mboten kula kurangi, mboten kula tambahi. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada panen raya padi Rojo Lele dan peresmian lokasi Merdeka Belajar UNS Surakarta. UNS Pak, Universitas Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Klaten, dan sedulurku masyarakat Klaten dan hadirin yang berbahagia. Teriring rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir pada acara panen raya padi Rojo Lele dan peresmian lokasi Merdeka Belajar UNS Surakarta. Untuk itu terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada perangkat dan masyarakat setempat yang telah ngopeni pari Rojo Lele sehingga hasil panennya bagus dan melimpah. Ini ngendikani gubernur loh. Apalagi padi jenis ini merupakan tanaman yang diunggulkan di Delanggu dan sekitarnya Klaten ini. Cita rasa berasnya enak, lezat, bergizi sehingga menyebabkan beras ini banyak dikenal tidak hanya lokal bahkan sudah mencapai internasional. Faktanya begitu mendengar Rojo Lele, so pasti terbayang beras yang menul-menul, pulen, wangi dan sehat. Ini dengan Pak Gubernur. Namun kerap disampaikan beberapa kawan pada obrolan ringan kalau nanti Rojo Lele itu panennya lebih lama ketimbang varietas padi lainnya, dan katanya sih juga rentan hama dan penyakit. Napa ngeten sedulur? Inilah tantangan kita ke depan, bagaimana Rojo Lele ini bisa panen lebih cepat dan tahan banting atas hama dan penyakit. Meskipun demikian, kita bersyukur atas proses panjang sejak 2013 dan kerjasama pemerintah Kabupaten Klaten Batan telah menghasilkan varietas turunan Rojo Lele, yaitu Rojo Lele Srinar dan Srino. Nama Rojo Lele Srinar diambil dari induknya Rojo Lele dari kata Sri Dewi Sri Padi dan Nar dari potongan slogan Klaten bersinar. Sudah dilepas oleh PPT ini Kementan pada 4 Januari 2021, sedangkan Rojo yang Srino diambil dari induknya Rojo Lele ditambah Sri Dewi Padi dan Nu dari kata Inu yang berarti enak, atau dapat diartikan inovasi nuklir untuk Klaten. Yang dilepas oleh Kementan 2 Juli 2020 dengan hak perlindungan varietas tanam PPT. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Klaten, ini Bu Kadi sampaikan nanti Bu Putri, dan Batan atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan padi dengan produksi rata-rata di atas 6,5 ton gabah kering giling semakin luas area tanamnya. Penting saya sampaikan karena Rojo Lele ini menjadi salah satu unggulan 100% Jateng, 100% Klaten dan 100% Delanggu. Nah, 100% ini pol kan. Tentu hal ini menjadi sesuatu luar biasa bagi Jateng. Sampai saat ini varietas tersebut selalu dikembangkan dan menjadi bagian dari kedaulatan pangan Jawa Tengah. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua, khususnya warga Jateng, untuk semakin menjadikan Rojo Lele sebagai varietas unggul lokal dan favorit masyarakat. Karena itu, karena kita selama ini tak lebih hanya menjadi konsumen benih pabrikan. Rojo Lele itu branding padi berkelas, karena di kampungnya para tuanya ya sedulur tani mau berlelah memuliakan varietas ini. Hal itu akan terwujud kalau seluruh masyarakat, khususnya generasi muda termasuk kawan-kawan dari UNS dan para petani milenial ikut serta memberi perhatian lebih terhadap Rojo Lele dan berbagai varietas lokal lainnya. Setidaknya menyintai profesi petani dan mengedukasi anak-anak muda untuk sukarela dan senang hati menjadi petani. Ini semua menjadi
praktikum Merdeka Belajar di level akar rumput. Banyak loh petani yang kaya raya, petani muda maksudnya. Salah satunya petani muda yang mungkin sudah viral terus, yaitu Mas Sufyan Adi Cahyono yang di Koben dengan organik hortikulturnya itu, dia per bulan omsetnya 300 juta. Nah tentunya ada Mas Hanjar, Mas Ersa yang di kemudian Mas Ari yang ada di Banjarnegara, ya, itu dengan ngopeni yang di Banjarnegara Tambandung, ngopeni Pubung Budin jadi tepung mokaf, dia per bulannya itu 30 sampai 40 juta. Rumah mokaf Banjarnegara. Tadi Mas Sofyan 300 juta per bulan dengan mengandalkan pertanian sayur organik. Saya bersyukur para petani kita sangat menghargai varietas lokal. Salah satunya ditandai dengan ilmu kitanya yang mampu mendeteksi saat tepat tandur, perkiraan waktu, dan jumlah hasil panen dan lain-lain. Ini kelebihan tersendiri yang jarang dimiliki oleh kaum muda milenial. Maka disinilah dalam relasi Merdeka Belajar, saya minta teman-teman UNS dan kaum muda pada umumnya untuk bisa menarasikan ilmu titen para petani. Misal pada saat kapan dimulai menanam bentuk tanaman yang menghasilkan panen berlebih, cara mengusir hama, nah itu sudah ada itu. Yuyu merangkap warang sangit. Petani punya cara tersendiri dalam pemeliharaan rojo lele meskipun tanpa literasi. Maka menjadi tugas generasi muda termasuk para mahasiswa untuk mampu menarasikan berbagai hal yang dilakukan petani secara ilmiah. Kelak pada waktunya akan menjadi tulisan dan sejarah yang indah. Apalagi saat ini sudah banyak metode dan alat yang mampu mengubah suara menjadi tulisan. Meski demikian, hal itu perlu diawali ajur-ajer dengan ajur-ajer para petani, sehingga saat mereka menceritakan pengalamannya, kalian bisa memahami dan menarasikan secara komplit dan detail, bahkan lewat audio visual. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada NU sebagai organisasi muslim terbesar di negeri ini dan mengakar kuat di masyarakat, mau peduli dengan Ibu Pertiwi. Salah satunya bersama-sama seluruh tani dan akademisi berbaur dalam prosesi agenda hari ini. Ini menjadi bagian cara mensyukuri anugerah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas tumbuh suburnya padi rojo lele dengan panen bagus di bumi Delanggu. Maka insya Allah harga panen rojo lele tidak menutup kemungkinan juga akan semakin tinggi yang muaranya memakmurkan petani. Dalam hal ini teknologi, salah satunya kemasan juga perlu didukung. Mengakhiri sambutan ini saya berharap dan optimis panen rojo lele ini turut mendukung target produksi kita. Petani berdaulat sehingga kita benar-benar berdaulat pangan. Secara umum perlu saya sampaikan bahwa Jawa Tengah ini untuk informasi bahwa target produksi kita tahun 2021 ini sekitar 9,75 juta ton gabah kering keliling, setara 6,08 juta ton. Nah ini perkiraan kebutuhan beras periode Januari-April tahun 2021 ini sebesar 1,06 juta ton beras. Sedangkan perkiraan produksi pada periode Januari-April ini adalah 4,47 juta gabah kering giling, setara dengan 2,75 juta beras. Nah sehingga di Januari sampai April ini kita perkirakan sudah surplus 1,601 juta ton beras. Semoga di tahun 2021 ini kita juga akan semakin surplus. Bahkan kita pernah beras-beras kita itu untuk membantu di luar saudara kita di luar Jawa. Maka dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Makaten Bapak Ibu, sambutan mboten kula kurangi, mboten kula tambahi. Nggih, ndak salah. Ngeten nggih. Nah, saya sebagai Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi, ngangge perkebunan, Pak. Sale wau kula udut. Nek mau mangan ton niku wau pangan, kandang ngono gede jadi perkebunan. Perlu kami informasikan, ya, pembangunan pertanian berbasis lokal budaya, yaitu organik terus kita kembangkan. Perlu kami sampaikan, Jawa Tengah saat ini sudah ada 135 yang bersertifikasi organik, baik nasional maupun internasional. Dan sebagian adalah ekspor, mulai padi, sayuran, bahkan sampai temulawak. Kopi sudah di 8 kelompok tani. Nah, ini bahwa berbasis budaya organik ini tentunya ya ada proses di tingkat petani, budidaya yang bersifat lokal spesifik banyak, mulai tumpang sari dan yang lain. Nah, Jawa Tengah ini pokoknya Indonesia ini tanahnya subur, sepanjang diikhtiarkan pasti hasilnya bagus. Ini ngeten Pak Prof, tidak Gunung Merapi kabeh subur, ora apa-apa sosok metu sehari ora apa-apa, wong pasire ya setrek meh 2 juta. Nggih. Gitu. Nah, ini menandakan apa, bahwa lewat pertanian ini, yuk saya mengajak, yuk kita update, kita perbaiki, kita perbarui rasa syukur kita hidup di Indonesia. Karena tiap hari kita diberi unlimited energi tak terbatas. Napa? Sinar matahari. Ini foto kula lah, kula nggih jenenge Surya to. Lho wong tuwa kan jenenge Surya ki mesti ana, Surya ki apa? Fungsine Surya napa, Pak? Nah, madangi. Di samping madangi catat nih, saya juga bisa metengi, anak saya 2. Lho gitu. Fungsi madang itu kan nyinari, ya penyuluhan ya kan tau. Kalau ini kayak penyuluhan. Nah, berakrab dengan kaum Nahdliyin. Mung depan saya itu saya tetanggaan dan satu lembaga NGO dengan Kiai Abad, Dr. Andis Abbas mungkin di Purwokerto Tanah Pamimpin. Jadi bareng lah, saya sudah hafal sekali. Nah, ini monggo kita dianugerahi tadi energi unlimited energi terus melalui proses fotosintesis. Nah, ini akademisi hukum apa mana kekalahan energi dan yang lain ya. Kita bisa menghasilkan sawit dolar jadi B100, itu kan cuma itu tok terus. Nah, bidang pertanian ini sing pas pas kuliah atau pas sekolah pas lebu. Nah, ini intinya kita bidang pertanian ini adalah mengeksekusi rumus-rumus hukum-hukum yang di sekolah pun niku mawon mangke manggone dhewe. Mekaten matur nuwun. Oke. Sing tunggu kamu. Niki pun kula unggah teng Twitter wau mesti viral. Mekaten kirang luwih kula nyuwun pangapunten nggih, mugi Gusti Allah ingkang Maha Agung tansah paring keselamatan dumateng kita sedaya. Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu para tamu undangan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dilanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua NU Kabupaten Klaten, yang mana akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mujibur Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bapak Insinyur Surya Salendra, Salendra, Surya Banendra, lo kalingane Surya wali Pak. Madang ini buatan kula terus ke ngapunten. Ingkang kula hormati Bapak Rektor UNS Prof. Jamal Wibowo beserta Ibu dan keluarga besar UNS Surakarta. Yang kula hormati saking Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Bapak Pincan Dranggu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dranggu, Bapak Purwanto, yang kula hormati Panitia Panen Raya Padi Rojolele Srinuk dan Ketua Sanggar Rojolele Mas Iksan, dan yang saya hormati kelompok tani Sarwa Tulus LPPNU Kabupaten Klaten, tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka untuk panen raya padi Rojolele Srinuk dan peresmian belajar merdeka dari UNS Surakarta. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita semuanya beserta keturunan kita berharap mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Pertama, kami atas nama mengucapkan Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada para kelompok tani yang ada di Desa Dranggu. Alhamdulillah namanya juga sudah kelompok tani Sarwa Tulus. Sarwa Tulus itu yang memberi nama adalah Rois Surya, pengurus wilayah Jawa Tengah, Kiai Haji Ubaidillah Sudarko. Jadi semua petani seluruh Jawa Tengah yang ada di bawah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama namanya Sarwa Tulus. Matur nuwun para petani kang kersa dados kelompok tani Sarwa Tulus. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kali Mas Iksan dan teman-teman Sanggar Rojolele, juga kepada Pak Lurah yang luar biasa sampun mensupport para petani yang ada di Desa Dranggu ini, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama terkumpul silaturahmi dalam rangka panen raya padi Rojolele Srinuk. Juga kami matur nuwun kali Pak Rektor UNS Surakarta dan tentu saking Dinas Pertanian dan Pertanian saking Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kabupaten Klaten yang saling bahu-membahu dalam rangka untuk memperhatikan petani yang ada di Desa Dranggu. NU hadir di tengah-tengah masyarakat ini menjadi komitmen kami sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama, yang mana tak lain hanya ingin menjadi pelayan masyarakat. Jadi istilahnya kalau NU itu hanya khotibul umat, melayani umat, dalam hal ini umat atau rakyat dalam hal pertanian. Kami hadir lewat Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama karena esensi kehidupan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saapik-apik manusia itu yang iso manfaat di wong liya. Dan kami hadir LPPNU bersama para petani dalam rangka untuk nuwun sewu sangat tidak berlebihan untuk memakmurkan petani dan membuat produksi padi yang sehat. Ini kami hadir di tengah-tengah panjenengan. Tangannya kami mohon maaf. Kalau ini alhamdulillah dirasa manfaatnya banyak, mari kita ke depan bersama-sama untuk mengembangkan pertanian, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya dalam rangka memakmurkan para petani, di samping menjadi penyangga pangan di daerah Klaten dan Jawa Tengah, bisa terrealisasikan dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Harapan kami kerjasama yang sudah baik ini, mari kita
teruskan sampai ila yaumil qiyamah. Orang NU mikirin dunia akhirat. Jadi kita ingin membantu sebisa mungkin kepada para petani. Monggo sareng-sareng dari pihak Sanggar Rojolele, Pak Lurah, para dinas Kabupaten Klaten, provinsi, dan tentunya dari UNS. Mari kita bersama-sama syukur-syukur apa yang menjadi ikhtiar kita pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul bisa mensejahterakan daripada petani dan betul-betul Rojolele bisa menjadi penyangga pangan yang ada di Klaten dan Jawa Tengah. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bermanfaat kepada semua pihak, khususnya petani, fid-dini wa dunya wa akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ketua MU Kabupaten Klaten, Kiai Haji Mujui Burahman. Untuk acara selanjutnya yaitu dilanjutkan sambutan dari Rektor Universitas 11 Maret Surakarta yang terhormat Bapak Jamal Wiwoho. Waktu dan tempat dipersilakan.